Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan masih membahas KD 3.7 mengenai jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mengidentifikasi lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Materi yang pertama yaitu mengenai lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Lembaga yang pertama yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusat selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi yang pertama yaitu pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai, dan pemeliharaan arsip atau dokumen autentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. Selanjutnya, pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai beberapa wewenang, yaitu penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah, penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain, perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana, perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan, dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional. Penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator yang meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Lembaga yang selanjutnya yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Adapun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mempunyai beberapa wewenang, yaitu penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah, pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana, pelaksanaan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan atau kabupaten atau kota lain, pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya, perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya, dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala provinsi, kabupaten, atau kota. Lembaga yang selanjutnya yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah lembaga pemerintah non-departemen setingkat menteri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai beberapa tugas, yaitu memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional dan internasional, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja negara,
melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai beberapa fungsi, yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, serta pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Kemudian, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memiliki beberapa unsur, yaitu pengarah penanggulangan bencana yang keanggotaannya terdiri atas pejabat pemerintah terkait dan anggota masyarakat profesional. Keanggotaan unsur pengarah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Unsur pengarah penanggulangan bencana mempunyai beberapa fungsi, yaitu merumuskan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Unsur yang selanjutnya yaitu pelaksana penanggulangan bencana. Keanggotaan unsur pelaksana terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Lembaga yang selanjutnya yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai beberapa fungsi, yaitu perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta pengordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai beberapa tugas, yaitu menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara, menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan, menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas beberapa unsur, yaitu pengarah penanggulangan bencana yang keanggotaannya terdiri atas pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Keanggotaan unsur pengarah ini dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah mempunyai fungsi menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Kemudian unsur selanjutnya yaitu pelaksana penanggulangan bencana, keanggotaannya terdiri atas tenaga profesional dan ahli. Lembaga yang selanjutnya yaitu lembaga usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh lembaga usaha. Hal-hal tersebut adalah lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada pemerintah dan atau badan yang diberi tugas melakukan penanggulangan bencana serta menginformasikannya kepada publik secara transparan. Dan lembaga usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana. Lembaga yang terakhir, yaitu lembaga internasional, adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya, dan lembaga asing non-pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah perlu ada koordinasi dengan antar sektor. Peran lintas sektor
tersebut yaitu pertama, sektor pemerintahan mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah. Sektor kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan paramedis. Sektor sosial merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk para pengungsi. Sektor pekerjaan umum merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana. Sektor perhubungan melakukan deteksi dini dan informasi cuaca atau meteorologi dan merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi. Sektor energi dan sumber daya mineral merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait bencana geologi sebelumnya. Sektor tenaga kerja dan transmigrasi merencanakan pengerahan dan pemindahan korban bencana ke daerah yang aman bencana. Peran lintas sektor selanjutnya, yaitu pada sektor keuangan, penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana. Sektor kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif, khususnya kebakaran hutan atau lahan. Sektor lingkungan hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana. Sektor kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif di bidang bencana tsunami dan abrasi pantai. Sektor lembaga penelitian dan pendidikan tinggi melakukan kajian dan penelitian sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa prabencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. TNI atau Polri membantu dalam kegiatan SAR dan pengamanan saat darurat, termasuk mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi. Demikianlah materi yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.